Kembali lagi di perkuliahan robot cerdas. Kali ini kita masih berkutat pada hal basic, hal dasar. Harapannya dengan kita menguasai konsep yang dalam nanti ketika membuat robot menggunakan coding Python, kita dengan mudah memahaminya. Dan tentu pemahamannya akan sangat dalam. Baik, kita ke materi NumPy, Numerical Python. Nah, nanti biasanya digunakan untuk mengolah data berupa array, yang kemudian membuat pekerjaan pengolahan data lebih cepat. Kenapa menggunakan NumPy? Contohnya misal begini, kita memiliki list, ya list merupakan salah satu dari 4 built-in koleksi data di Python, ya. Tapi yang menjadi problem adalah kecepatan menjadi lambat apabila kita nanti menggunakan data yang banyak gitu ya, ribuan sampai ratusan ribu sampai jutaan, maka list akan kewalahan. Lalu solusinya apa? Ya, NumPy, Numerical Python. Bahkan di beberapa sumber saya mendapatkan bahwa NumPy ini lebih cepat ya, 50 kali dibandingkan list pada Python dalam dalam melakukan pengolahan data array. Jadi, itulah mengapa kita menggunakan NumPy. Nah, alasan kenapa NumPy ini begitu cepat karena array NumPy ya disimpan di satu tempat kontinu di memori. Nah, cara penyimpanan ini tidak seperti list pada Python. Sehingga proses yang diperlukan untuk mengakses dan memanipulasinya sangat cepat. Nah, cara penyimpanan ini disebut sebagai locality of reference. Tapi tidak hanya itu, ya ada satu lagi. Kenapa NumPy juga merupakan library utama yang digunakan dalam pengolahan data array adalah NumPy ini dioptimalkan untuk bekerja pada arsitektur CPU terbaru. Jadi itulah mengapa NumPy hukumnya wajib digunakan, apalagi untuk data scientist ya, yang bekerja dengan data sampai jutaan data. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Kita buka PyCharm masing-masing ya. Nah, saya sudah membuka. Di project sebelumnya, saya tidak buat project baru, saya hapus saja coding sebelumnya. Oke, kalian boleh membuat project baru, silakan. Nah, sekarang sebelum kita mengimport library NumPy, kita harus menginstal dulu di PyCharm. Caranya klik di bagian kiri atas, ya, kemudian ada settings. Nah, di setting ada bagian project. Nama projectnya kalau sini kan modul, ya. Nah, di sini ada Python Interpreter, klik di situ. Nah, di sini saya sudah install NumPy 2.11. Bagaimana kalau Anda belum menginstal? Gampang. Klik tanda positif di samping kiri ini, install gitu, klik. Kita tunggu sampai terbuka jendela baru. Nah, syaratnya adalah Anda harus terkoneksi ke internet supaya nanti bisa mengakses library-library Python yang ingin kita install. Nah, kita klik aja NumPy. Nah, ini sudah keluar ya nih, ada di sini. Nah, oke, kalau sudah klik aja yang ada NumPy, tidak ada embel-embel lain, klik install package. Nanti setelah menunggu beberapa saat akan terinstall dan akan seperti ini ya. Artinya kita sekarang sudah bisa menggunakan library NumPy dan kita bisa import di project kita. Jelas ya? Baik, kita ke materi pertama yaitu konversi list, boleh list atau tuple atau jenis datanya ke objek array NumPy. Jadi ini harus kita lakukan karena kita bekerja dengan NumPy ya. Nah, kita masukkan library yang sudah diinstal, import NumPy. Oke. Nah, kita akan membuat objeknya di sini. Saya membuat objek bernama array. Kemudian NumPy, saya panggil nama modul yang sudah saya import tadi ya. Saya kenakan sebuah function bernama array. Ini function ini berfungsi mengkonversi tipe data array di Python, entah itu list atau tuple ya, menjadi objek array NumPy. Nah, apa yang mau kita konversi?
list Python. Kita buat list di sini. Listnya belum kita buat di sini ya. Kita buat dulu list. Ingat list itu tanda kurungnya tanda kurung siku ya. Misalkan ini. Nah, kita mungkin pakai integer saja ya. 1, 2, 3, 4, 5 kali ya. 4, 5. Nah, ini. Oke, sudah ya. Nah, sekarang sebenarnya ada cara lain untuk import library ya. Pakai aliasing. Alias, misal alias np. Supaya lebih mudah ya. Nah, berarti numpy-nya kita ganti dengan np. Nah, ini yang sering kita temukan kalau kita bekerja dengan Python ya. Oke, kita sudah berhasil ini kayaknya melakukan konversi ke objek array dari list di Python. Nah, cara mengeceknya gampang. Kita print saja ya array itu dan kita coba cek tipe datanya. Kita menggunakan sebuah atribut bernama dtype khusus untuk mengecek tipe data array numpy ya. Oke, dtype ini kalau kita tidak import numpy di paling atas di line kedua itu maka dia akan error ya. Oke. Boleh juga kita bandingkan dengan list ya. Baik, kita taruh di atas mungkin print list. Ya, ini kan Python-nya ya. Nah, kita lihat seperti apa. Oke, kita running. Nah, oke, ini sudah berjalan. Loh, ya. Kita bisa lihat bandingkan ini setelah kita print dalam bentuk objek array 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang bawah integer 64 ini adalah artinya tipe data array numpy-nya adalah integer 64 bit atau 64 bit bagi 8 berapa? 8. 8 byte. Seperti itu ya. Jadi kita sudah berhasil mengkonversi list atau array ya di dalam Python ke NumPy. Kenapa ini penting? Karena ini langkah awal setiap kita nanti mau bekerja dengan NumPy. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tipe indexing positif dan negatif. Nah, sekarang indexing positif dan negatif. Jadi, indexing ini maksudnya kita akan mengakses ya elemen-elemen yang ada di array NumPy tadi ya dengan mengacu pada indeks elemen itu. Yang paling awal indeksnya 0 ya. Jadi 0, 1, jadi kalau di elemen kedua berarti indeksnya 1. Elemen kelima indeksnya 4, tinggal dikurangi dengan 1. Nah, kita coba yang indexing positif dulu ya. Kita masukkan library NumPy-nya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah array NumPy ya, sama dengan numpy.array. Nah, ini kita konversi menjadi objek array NumPy ya. Nah, mungkin kita langsung kita buat listnya di sini ya, list tuple. Kita menggunakan list karena segi siku kurung siku ya. Elemennya 1, 2, 3 dan 4. Oke. Seperti itu. Jadi ini list Python ini langsung kita masukkan dan dikonversi menjadi array punya NumPy. Oke. Nah, sekarang saya mau indeks atau mau akses elemen ke 1. Berarti indeks sama dengan 0 ya. Baik, kita print array. Ingat kalau kita akses berdasarkan indeks kurung siku ya, indeks ke 0. Oke, kita coba. Running, harusnya ini dapatnya 1 ya. Tuh, 1 benar ya. Nah, kalau kita mau angka 4, berarti itu kan urutan keempat, berarti indeksnya 3. Kita lihat. Tuh, 4 ya. Nah, sekarang ada cara indexing negatif. Negatif itu dari elemen terakhir. Ini elemen terakhirnya 4 ya. Pasti negatif 1 elemen terakhir. Kita lihat. Tuh, 4 ya. Bagaimana kalau kita indeks angka 1 tapi menggunakan indexing negatif? Bisa. Kita hitung dari sini. Min 1, 4. Min 2, 3. Min 3, 2. Min 4, 1. Berarti min 4 ya. Jadi tinggal ditambahin aja negatifnya dari min 1 sampai seterusnya. Tuh ya. Keluar sih ya.